Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Triutami dari Prodi Akuntansi 2017. Ingin memaparkan topik 6 laporan keuangan dari pelajaran komputer akuntansi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Dan yang terakhir, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat didefinisikan secara jelas dari informasi yang diperoleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, ada relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Lalu yang kedua itu ada daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Lalu di sini ada jenis-jenis bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, Statement of Profit and Loss. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, Statement of Change in Equity. Dan yang terakhir itu adalah laporan posisi keuangan, Statement of Finance Position. Di sini ada penjelasannya untuk laporan laba rugi. Laba rugi sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan juga beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat monitor kemajuan dan kekurangan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada penjelasan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama, hasil usaha, laporan laba rugi. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penambahan modal, tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga, pengurangan modal, pengambilan pref, pengambilan dividen, dan penarikan modal atau saham. Dan yang terakhir ini ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Di sini yang terakhir itu ada penjelasan dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur di laporan posisi keuangan itu ada 3. Yang pertama ada aset atau aktiva, yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, dan yang terakhir ada ekuitas atau equity. Untuk di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Langsung aja kita ke Excel. Nah, di sini di Excelnya ini kita udah dibikin judulnya itu PTFBRC laporan laba rugi per 31 Desember. Lalu di kode akunnya ini kita ambil dari sheet akun, kita copy paste aja. Ya, ini kita copy paste
Sama untuk yang ini juga kita copy paste. Nah, untuk nama akunnya kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung ini, koma daftar akun, koma 2,0. Kita tarik aja ke bawah. Terus rumusnya kita copy aja untuk di yang sini. Lalu untuk jumlahnya ini kita pakai rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP buka kurung neraca lajur bagian yang B kode akun, koma, lalu laba rugi B10, koma, lalu neraca lajur lagi yang bagian laba ruginya yang debit, tutup kurung, ditambah sum if buka kurung laba rugi neraca lajur, lalu di laba ruginya, lalu di neraca lajur bagian kredit, laba rugi bagian kredit, tutup kurung, enter. Kurung enter. Kalau udah, kita tarik ke bawah, terus kita sesuaikan. Nah, untuk totalnya kita pakai sama dengan sum. Lalu untuk ininya kita bikin sama dengan ini dikurang ini, enter. Nah, hasilnya ini kita laba ya, sama seperti yang ada di neraca lajur ini. Oke, setelah itu kita mau bikin yang laporan ekuitas. Ini kita ganti dulu, kita bikin laporan perubahan ekuitas. Nah, ini juga sama, kode akunnya kita copy paste dari sheet akun. Untuk pakai rumusnya itu kita pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung ini, koma daftar akun, koma 2,0. Nah, udah ketahuan ekuitasnya, kita tarik. Ini nggak usah di bold. Lalu untuk jumlahnya juga pakai rumusnya sama, pakai sum if sama dengan sum if buka kurung neraca lajur, koma laporan ekuitasnya ini, koma neraca lajur lagi. Jadi kalau untuk yang laporan ekuitas itu di bagian neraca lajur yang neraca, rumusnya kredit kurang debit. Jadi ini kita kreditnya dulu, tutup kurung, dikurang sum if buka kurung ini, koma laporan ekuitasnya ini lagi, koma neraca lajurnya debit, tutup kurung, enter. Oke, kita tarik. Lalu untuk laba bersihnya itu yang tadi ya, di laba rugi ini kita enter,
Nah, kalau udah kita langsung dijumlah aja. Sama dengan sum. Nah, udah selesai. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya gitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.